Ada pertanyaan kah? Yuk, kalau tidak ada kita masuk pada graf planar dan graf bidang. Begini ya. Jadi yang kita kenali lebih dahulu tentang ide graf bidang dan bukan graf bidang. Graf bidang, graf bukan graf bidang itu contohnya ini yang graf A. Kenapa dikatakan bukan graf bidang? Karena ada sisi yang tumpang tindih di sini. Jadi ibarat jalanan tuh ada jalan layang yang di bawah ada, di atas ada. Maka ini menjadi tumpang tindih. Nah, sementara graf bidang itu tidak boleh ada itu. Contoh yang kanan. Di sini dia tidak tumpang tindih ya. Ini sisinya sendirian, tidak ada yang lain. Ada ini sendirian, tidak ada yang lain. Nah, gitu. Tapi sebetulnya kalau mau kita perhatikan lagi, graf A dengan graf B hubungannya apa? Hubungannya adalah graf B ini kan isomorfnya dari graf A. Iya kan? Kita mengenali ini sebagai graf isomorf kan? A sama B ini adalah isomorf. Ya kan? Eh, sama-sama titiknya 4, sisinya juga 6, derajat titiknya sama-sama 3, subgraf-subgraf yang dimiliki juga sama, ada sama-sama ada C3-nya, ada C4-nya, ya, semuanya terpenuhi. Nah, dari sini maka kita bisa bilang bahwa graf ini adalah graf planar. Kenapa dikatakan planar? Karena graf A ini bisa digambarkan atau mempunyai graf isomorf yang bidang yang merupakan graf bidang. Jadi dengan kata lain, graf ini, graf yang A ini, kita bisa menggambarkan graf isomorfnya dengan sisi yang tidak berpotongan. Ya. Sementara yang kanan sudah pasti namanya graf bidang. Kalau disebut sebagai graf planar ya sudah jelas karena dia sudah graf bidang gitu ya. Nah, karena dia sudah graf bidang. Apakah semua graf akan planar? Enggak semua graf itu bisa dibuat graf bidang. Ya, hanya graf tertentu yang bisa dijadikan atau mempunyai graf isomorf yang bidang. Nah, eh, sebelumnya kita kenali dulu graf bidang. Jadi kalau graf bidang itu biasanya kita akan mengenal yang namanya region atau wilayah atau muka atau phase. Ya, ada beberapa referensi yang bertahan dengan istilah wilayah atau region. Ada juga beberapa referensi yang mengatakan itu sebagai muka atau phase. Jadi wilayah itu dicirikan seperti ini ya. Ini adalah wilayah R1-nya, lalu ini ada wilayah R2-nya, lalu ini menjadi wilayah R3, lalu yang di luarnya ini semua jadi wilayah R4 ya. Nah, jadi akan seperti itu. Biasanya banyak wilayah itu eh, bisa bisa dihitung dari eh, hubungan banyaknya sisi dikurangi banyaknya titik ditambah 2. Kan banyaknya sisi itu ada 6 ya. Dikurangi titiknya 4 ditambah 2 maka menjadi 4. Makanya wilayahnya ada R1, R2, R3, R4. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lanjut lagi, eh, bagaimana untuk mendeteksi eh, graf itu eh, planar atau tidak planar itu biasanya mungkin mungkin gampangnya kalau yang ini yang gambar ini ya, mungkin gampang kalau kita bilang oh ini kita tarik aja deh. Kan misalnya yang ini yang kita tarik ke sana ya jadi begini ya. Jadi gambar ini kan. Nah, gitu ya. Tapi atau bisa juga yang ini bisa juga. Nah, sekarang bagaimana kalau yang K5? Kan ini K4 ya.
Kalau yang K5 bagaimana? Ini kan K5 nih. Ini K5 kan? Nah, coba kalau K5 ini bisa nggak dibikin graf bidangnya? Isomorf graf bidangnya. Kalau ini mau coba kita tarik, ya, misalnya ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, dah. Terus gimana yang lainnya? Masih ada ini nih di tengah nih, yang masih tumpang tindih. Bisa nggak? Nah, mungkin kita akan butuh waktu ya untuk coba mengulik-ngulik ini bakal bisa atau enggak, bisa atau enggak. Nah, sekarang itu bisa kita hemat dengan cara kita memeriksa menggunakan ketidaksamaan Euler. Jadi, dengan ketidaksamaan Euler, kita punya formulasi E lebih kecil sama dengan 3n-6. Apa itu? Ini adalah untuk memeriksa keplanaran sebuah graf sederhana terhubung. Ya. Jadi kalau tadi K4 ini kita punya N-nya itu adalah 4 dan sisinya itu adalah 6, ya kan? Maka kalau kita menggunakan formulasi E lebih kecil sama dengan 3n-6, berarti 6 lebih kecil sama dengan 3 kali 4 dikurang 6. 6 lebih kecil sama dengan 6 kan? Terpenuhi kan? Maka K4 planar. Nah, tadi makanya jadi planar. Jadi dia bisa diperoleh isomorf bidang. Tapi sekarang bagaimana kalau K5? Kalau K5 gimana? N-nya berapa? 5. E-nya berapa? K5. E-nya. Ayo, K5 berapa E-nya? Berapa? 10 bukan, Bu? 10. Ya. Berarti kalau kita periksa dengan E lebih kecil sama dengan 3n-6, berarti 10 lebih kecil sama dengan 3 kali 5 min 6 kah? Kan gitu pertanyaannya. Apakah 10 lebih kecil sama dengan berapa nih? 15 kurang 6, 9. Salah kan? Nah, karena salah, maka K5 tidak planar. Gitu. Jadi kalau dipikir-pikir K5 itu mau ditarik kayak apa juga pasti nggak akan ketemu ya, yang membuatnya menjadi tidak, tuh pasti akan ada, mau ditarik ke bawah lagi ini pasti ketemu ada lagi gitu kan. Mau kayak apa coba, mau tarik yang mana, mau tarik yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, semua pasti akan ada satu bagian yang pasti akan membuatnya tetap tumpang tindih sisinya. Dari sini kita bisa hitung dengan jaminan bahwa ini akan menjadi tidak planar. Sekarang coba untuk K33. K33, planar atau tidak planar? K33, masih ingat gambar K33 kayak apa? K33 itu adalah bipartit, 3, lalu ada lagi 3,
Jadi 3, 3, 3. Ya, Kak, 3, 3. Oke. Ini planar atau bukan planar? Planar atau bukan planar? Titiknya berapa? 6, Bu. N-nya 6. E-nya berapa? Sisinya berapa E-nya? Tuaga, tuaga, tuaga. Iya, 9. Kalau dihitung, E lebih kecil kah dari 3N min 6? 9 lebih kecil kah dari 3 kali 6 min 6? 9 Lebih lebih kecil kecil. dari Iya, Bu. Lebih kecil dari dari 12. 12. Enggak, Bu. Lalu ini jadinya planar. Nah, kasusnya beda lagi. Kalau memenuhi ini iya, tetapi K33 ternyata tidak planar. Kenapa tidak planar? Karena ternyata ada kondisi yang harus kita perhatikan terkait masalah planar, tidak planar, bukan hanya sekedar memenuhi ketidaksamaan Euler yang ini, yang E lebih kecil sama dengan 3N. Tapi kita juga harus memperhatikan yaitu tentang kondisi apakah dia memuat C3 atau tidak. Memuat itu dalam arti subgraf ya, ada subgraf C3 atau tidak. K5 tadi ada subgraf C3 kan? Ini contohnya subgrafnya 1 ya kan? Bisa atau bisa juga kalau mau yang lain ke sini juga ada tuh ya. Banyak ya C3-nya. Nah, karena dia memuat C3, maka dia bisa menggunakan formulasi ini. Tetapi yang tadi ketika kita perhatikan untuk K33, tadi keburu kehapus sama saya ya, lupa dihapus. Nih. Di sini ada subgraf C3 nggak? Coba kita perhatikan. Ada nggak subgraf C3? Misalnya, oh kayaknya ada nih, coba. Ini ke sini, 1. Kalau ke sini, 2. Untuk kembali ke titik ini, nggak ada kan? Dia harus melewati juga dulu titik yang lain. Berarti dia harus melewati mana? Misalnya melewati sini, baru ke sini. Berarti adanya C4, tidak C3. Dan begitu pun berlaku hubungannya dengan titik yang lain. Tidak pernah ada C3. Artinya ketika graf tidak memuat C3, maka dia menggunakan formulasi ini. Ya, tapi kalau dia memuat C3, bisa pakai yang ini. Jadi kalau yang pakai formulasi ini, E sama dengan, lebih kecil sama dengan 2N min 4, tadi E-nya itu 9, N-nya adalah 6, dikurang 4, maka 9 dikurangi 12 kurang 4, 8, 8 ya. Nah, berarti salah kan? Akibatnya maka graf ini menjadi tidak planar. Gitu. Karena kalau pakai formulasi ini jadi planar ya, padahal aslinya tidak planar. Nah, seperti itu.
Jadi kita bisa menggunakan ketidaksamaan Euler itu dalam kondisi apakah dia memuat C3 ataukah tidak. Ketika memuat C3 pakai ini, kalau dia tidak ada C3 maka kita pakai ini. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, saya tahu kalian udah kebanyakan makan sate ya. Jadi kayaknya dari tadi ditanya tuh, ya Allah, susah sekali jawabnya. Saya sampai gemes sendiri. Dengan begitu, maka kayaknya hari ini saya akan bedakan dengan memberikan tugas. Kalian silakan bikin grup, kelompok 3 atau 4 orang yang mengerjakan nomor 1, nomor 2 nggak usah, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak usah, nomor 6. Untuk apa namanya? Dikerjakan, nanti saya akan melihat yang mana yang bagian kalian yang merasa lebih apa ada kesalahan, maka yang ada kesalahan itu yang akan saya bahas. Kalau tidak ada kesalahan, saya asumsikan kalian udah mengerti. Saya nggak perlu bahas lagi. Tapi kalau ada kesalahan, maka saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu aja ya. Oke? Silakan dibentuk ya. 3-4 orang diskusikan sehingga kalian juga bisa semakin memahami kayak gini nih, membuat isomorfnya kayak gimana, apa isomorf atau tidaknya gimana, lalu kemudian nanti tinggal kalian tentukan misalnya. Saya rasa itu aja. Saya akhiri ya kalau gitu. Karena dari tadi saya capek ngomong sendiri karena kalian responnya kurang. Iya deh, karena kebanyakan makan sate sepertinya nih. Oke ya, kalau begitu saya harap minggu depan kita ketemu lagi dan saya sih berharap kalian memang benar-benar kalau mengerjakan itu karena mengerti, bukan karena cuma sekedar ikutan tanpa mengerti. Karena yang saya akan perhatikan itu tentang kesalahannya sehingga saya bisa tahu, oh ini kalian masih belum ngerti sehingga saya bisa menjelaskan kembali. Tapi kalau kalian sudah benar semua, maka saya langsung klaim bahwa kalian mengerti. Cukup dipahami itu ya. Jadi saya bukan mau menilai kalian bagus, tidak bagus, malahan bukan. Mengerti atau tidak mengerti, itu poinnya. Cukup jelas ya? Jelas Oke, Ibu. oke. Terima kasih untuk hari ini. Saya rasa kita selesaikan saja. Eh, mudah-mudahan diskusi hari ini tetap bisa memberi manfaat dan berharap bahwa eh, di minggu depan kalian bisa lebih konsentrasi dan fokus lagi tentang teori graf. Terima kasih, mohon maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Makasih. Kan Terima kasih di banyak screenshot Ibu. ya. Udah belum, Chelsea? Sudah Ibu, Udah, sudah oke. Ibu. Nanti tolong disimpan di classroom ya. Makasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Dan